TV Hijrah Tarusan, media berita dan dakwah, Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat menyaksikan tayangan terbaik dari kami, seputar berita dan dakwah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Masih ada tangis di sana. Perjuangan kita belum selesai. Yang penting kita itu bekerja dengan ikhlas. Nah, bekerja ikhlas. Ya. Tidak manusia yang akan membalasi, Allah pasti membalas kebaikan kita. Nah, terang sana. Rupanya mah kawannya di sana Ustaz ada lebih baik dari Ustaz pasal. Itu dah pakai salon sana orang bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana kasaduanyo TV Hijrah Tarusan, TV yang akan menayangkan tentang seputar berita dan dakwah. Dan kini kita sedang berbincang-bincang dengan salah seorang sahabat yang sangat luar biasa, dan hari kini menjadi seorang anggota dewan di Kabupaten Pesisir Selatan. Di sana kasadonyo khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan, ambo lah terhubung langsung kini lah berada di acara kita 30 menit atau 40 menit bersama sahabat kita Bapak Robi Binur, anggota dewan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari fraksi Demokrat. Nah, kita akan cerita ini sana. Tapi sana-sana mungkin ada yang kurang tahu si Hasil Binur, Mbak bisa sampai menjadi anggota dewan, Mbak dulu-dulunya. Kita kupas kini ke sana. Assalamualaikum di sana. Waalaikumsalam. Bless lihat sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu nama asli sana kok, kan ada macam Gambuang, macam nama apa sana Ya. Ada macam Robi, ada Binur, nama apa sana? Kalau di Nagari Sigunto yang tenar tu si Bob. Sibuk biolo, berarti patu aja orang. Si Bob. Tapi nama aslinya bawaan dari orang tua Robi Binur. Robi Binur. Memang itu dia KTP ya? Iya. Bob tak ada ya? Tak ada dah. Ambak aku dapat nama ke Bob tu di mana asal mula? Nama asal mulanya si Bob tu dek Uru-uru sama kawan sama gadang. Oh, jadi gigala itu. Biar tenar tu si Bob. Si Bob. Robi Binur. Si Bob. Iya. Oh, mana? Iya, itu yang dipanggil kawan-kawan. Tren ya, tren. Nama trennya itu di Nagari. Baik. Sana, kalau boleh tahu suku sana apa ni kau? Kalau di Siguntu termasuk terletak Sungai Lundang, suku Koto Piliang. Di sana apa? Pasti sana, mana? Iya, sana Pak. Sana ya, Koto Piliang. Cuma lumayan juga. Lah. Asli sana memang di Siguntu atau di mana kau? Asli kampung Siguntu. Siguntu tua atau muda? Siguntu. Tidak ada tua, tidak ada muda. Yang penting kenegarian Siguntu. Siguntu. Berarti dulunya Siguntu kan dua dia nak? Dulu Siguntu dua, siap tu di Mekar. Menjadi Siguntur tua sama Siguntur. Siguntu. Sana, tanya sana. Dulu ikut sana kan jadi anggota dewan nih wah. Iya. Sebelum menjadi anggota dewan kok, aduh tak bayang dah apa sampai gitu. Dulu kabar-kabarnya ada orang mengecen jadi pembangunan kuli yo guys, satu kuli yo tu. Iya, apapun karajo di Nagari, ambo ikut terjun. Ya, sampai bakuli guys. Sampai bakuli. Sampai bakuli. Masih ada saksi di Nagari Siguntu, termasuk kepala kampung jirat ke Nagari Siguntu. Yo bakal ada namang nyampian sana, bahasa di sana kita go sebelum anggota dewan bakuli, terus membantu masyarakat yo di sana Iya. Ambo kayak dulu sana. Setelah ambo tamat SMO, ambo banyak membantu masyarakat. Banyak masyarakat yang sakit, yang tidak punya BPJS, yang tidak punya KK, yang tidak punya KTP. Ambo selalu bersama masyarakat. Ada dulu membantu kursi roda, memfasilitasi dah. Ada membantu itu dari program Ibu Lisda Indra Joni, dan beliau betulan tentang sosial, dan ambo selalu berkomunikasi beliau kalau ada masyarakat yang butuh kursi roda, butuh
tungke, butuh sembako, dan beliau langsung merespon apa yang ambo minta untuk masyarakat. Berarti langsung direspon dari beliau Iya. Mantap. Jadi dulu memang rencana jadi anggota dewan atau bah? Kalau persoalan jadi anggota dan kau belum terbayang, tidak terbayangkan, karena ambo dulu jadi tim ses, salah satu calon legislatif provinsi, Pak Saprilias, dan ambo ikhlas membantu beliau. Program-program beliau ambo yang jalankan. Tidak terbayangkan lah ambo jadi anggota DPRD kok. Di ambo ikhlas membantu masyarakat, dan masyarakat menyuruh ambo ikut maju di Pileg 2009 balik, dan alhamdulillah ambo terpilih. Terpilih ya. Jadi cita-cita nak di anggota dewan dulu nak? Tidak, cita-cita lain. Lain dah. Lain. Cuma tak terbayangkan menjadi anggota dewan. Tidak terbayangkan, tidak terbayangkan. Ada je lah sana. Pertanyaan awak cuki kini, Mbak Ana, Bung Robi, Binur go sana yo. Nah, kan jadi anggota dewan sana alam berapa sana? Lah masuk 2 tahun. Hampir masuk 2 tahun. Masuk 2 tahun ya. Ya. Selama dah masuk 2 tahun kau dan sana pertama di komisi A sana ini. Ambo pertama di Komisi 3 membidangi pembangunan. Pertama. Dan itu fraksi masih fraksi Demokrat. Fraksi Demokrat. Ya sampai habis Demokrat. Nah. Iya, sampai Demokrat. Dari fraksi pembangunan sana. Iya. Selama dia di fraksi di Komisi Pembangunan, apa saja pengembangan yang dilakukan untuk masyarakat? Tapi dua lah misalnya. Semenjak ambo dilantik menjadi anggota DPRD, Indonesia khususnya dunia, khususnya Indonesia dilanda COVID-19. Berarti 2020 tang kemarin. 2020. Kami sebagai anggota DPRD belum bisa berbuat banyak terhadap masyarakat. Macam penyebab karena banyak anggaran dipangkas untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Nah ini tadi. Karena kami tidak bisa melakukan kegiatan khususnya untuk pembangunan di negari. 2020 saya bisa menganggarkan cuman penerangan jalan masyarakat dan BPJS gratis, termasuk penerangan jalan lampu masyarakat Siguntur Tua. Betul lah barang banyak di sana. Itu lampu pada. Kalau Siguntur Tua sama Siguntur ada lebih kurang 40 buah. 40 buah lampu terang jalan. Oh yo, yang kita terang jalan tapi ya, kayak itu 2020. Belum masuk 2021. Kalau di tahun 2019 saya juga sebelum saya jadi anggota DPRD, karena hubungan saya dekat dengan Pemda PSL, ada dibantu satu pembangunan jembatan permanen ke Sualiek Siguntur. Permanen ya? Ya, dan 2 jaringan irigasi. Itu 2019, dan 2020 saya juga menganggarkan Kepala Banda Sawah Luar Siguntur, satu lagi Kepala Banda Sawah Lasuang Siguntur. Alhamdulillah itu sudah selesai dikerjakan tahun 2020 dan penerangan jalan dan BPJS, dan juga saya juga minta pengecoran jalan air terjun ke Sarasa yang sangat gembor-gemborkan di media sosial. Air Sarasa Siguntur Tua, rancak sangat serius. Actually di TV Hijrah terusan. Sudah dicor tapi belum sampai ke lokasinya. Kalau ke lokasi kan jauh tersana, berarti kamu penbanda nak. Ya, sekarang lagi dilanjutkan oleh Dana Nagari. Oleh kepemimpinan Wali Nagari Bustamuddin. Yang kini yang baru ya. Yang sekarang
dan program untuk tahun 2021 saya juga menganggarkan 500 BPJS. 500 BPJS itu Baranangkari di Kecamatan Tarusan, mulai dari Kapuah, ada juga Bayang, ada juga Duku, ada juga Nanggalo, dan ada juga KBKA Teratak Sungai Lundang, Siguntur dan Siguntur Tua, berarti dan Barung Belantai. Ya tergantung yang mana yang banyak membutuhkan ya. Ya, BPJS yang bisa kita anggarkan tuh masyarakat yang belum bikin BPJS. Kalau yang sudah bikin BPJS dia menunggak itu tidak bisa kita bantu. Berarti kalau yang menunggak, walaupun misalnya kan ada tuh yang sakit, pasien sakit itu kan ada menunggak, dia mau menunggak tapi lagi mau sakit apa aja di sana. Nah itu resiko. Kalau inyo lama buat BPJS, tidak dibayar, dia menunggak dan dia butuh berobat, kita wajib menolong dia. Wajib menolong. Wajib menolong. Mantap di sana. Karena manusia. Kita bapaknya rakyat. Oh, iya. Pangkat ini pangkat rakyat. Iya. Tanpa rakyat kita tidak bisa berpangkat. Iya dah. Awak mbak rakyat. Tapi tidak semua orang ngecek itu sana. Itu tergantung orangnya sana. Berarti kan intinya kalau kita cali-cali ya kan ibaratnya sana menjadi wakil rakyat karena rakyat, karena masyarakat. Maka balik ide sana seperti biasanya. Ya baju mau kalau ambo indah ada rasanya ambo sebagai pejabat ndak. Iya, baju mau ndak ada. Ndak ada baju pejabat maksudnya. Seperti biasa saja. Siap. Setinggi-tinggi apapun engkau naik dan engkau tidak boleh melupakan sesuatu yang menaikkan. Siap. Selanjutnya sana. Kan dulu di bagian komisi pembangunan kabangin awak cerita tadi ala pindah lo, kamu pindah karena komisi kok bergilir tadi. Bergilir. Kita kan di fraksi Demokrat ada 5. Satu pimpinan Jamal Siatim, wakil ketua DPRD. Berarti anggota ada 4. 4. Pertama saya komisi 3, sekarang komisi 2. Komisi 3 digulir sama Ikal Junaidi. Komisi 4 diisi oleh Pak Awaris Maleto. Komisi 1 diisi oleh Ana Firman. Baru yang komisi 3 kedua yang apa bagian itu? Komisi kedua membidangi itu pertanian dan perikanan. Ekonomi. Sama mikro kecil menengah itu bilang sana. Nah, adalah salah berapa lama sana? Baru di komisi 2 baru 4 bulan baru. 4 bulan kok? 4 bulan tu lah do nampak kedianuan nak. Tapi rancang di diri tu lah do. Saya rancangan di sana. Rancangan saya kabar angin saya kata. Kalau ambo dulu pernah tinjau konsultasi bersama komisi 2 bersama Kadis Perikanan Kabupaten Selatan ke daerah Jambi, daerah tempatnya pembibitan ikan. Kan karena di Jambi itu tidak ada anak sungai, kenapa ikan bisa berkembang? Banyak di sungai sana. Sedangkan di pesisir ini ada 17 sungai besar. Kenapa ikan tidak bisa berkembang? Kalau saya sebagai wakil dari rakyat dari komisi 2 membidangi perikanan, di pesisir ini sangat layak untuk mengembangkan ikan. Berarti dengan pengembang ikan itu menjadikan sarana pariwisata. Iya. Sarana pariwisata. Kan kebanyakan ada di kayak Berlan kan apa namanya? Kalarangan. Di KPKA Kalarangan. Di Siguntu ada di Kalarangan. Kan? Ya. Siguntu banyak sih nak. Lalu di benar-benar nak. Banyak. Ya kan. Kalau di perikanan berarti secara tidak langsungnya awak bisa mengarahkan kepada persoalan pembibitan rakyat nak. Pembibitan dan pembesaran untuk PR gitu kan. Iya. Perikanan banyak. Nah,
Misalnya mau ambil lele, misalnya pemuda aku bisa pakai kelompok tiba tu. Ya, kelompok terdaftar. Terdaftarnya kan di nagari ya? Di nagari dan buat akta notarisnya. Oh, pakai akta notaris. Ya. Kamu ada kelompok nila, kelompok lele. Karena selama ko pemerintah bantu masyarakat. Selama dalam bidang pembangunan, dah seperti bagian ekonomi tadi, maksudnya kayak BPJS. Oh, saja sana banyak tempat nama tadi ya. Kotak aku sana. Ada kotak sana. Awak pengen tahu aku tak nyoba bungkus je kerate di balik. Oh, BPJS. Sana, kau baru BPJS untuk kenegarian Siguntua. BPJS untuk Siguntua. Kau banyak yang sana untuk negara Siguntua BPJS. Padahal beliau lah di Komisi Perikanan dan Kelautan, berarti ekonomi. Tapi masih berpikir untuk perkembangan masyarakat dan kesehatan masyarakat. Masyarakat kalau sehat, ya wakil rakyatnya sehat loh. Tapi kalau masyarakat sakit, wakil rakyatnya sakit loh. Berarti iko di bagian ke sana? Iya, dibagikan sebelum iko lah tahap kedua. Oh, tahap kedua kok? Tahap kedua. Tahap pertama Allah membagikan juga sebanyak 150 buah. 150? Berarti kau cik kakak? Cik kakak ya? Berarti yang kita daftarkan tu satu kakak. Satu keluarga? Satu keluarga. Bayang sana kalau lah ada kartu kesehatan dia gitu, Bung Robi Binur, Pagunon Lelo, kok gratis itu kakak? Iko ko ambo anggarkan dengan pokir ambo 200 juta. Oh. Menganggarkan 200 juta karena iko yang ambo anggarkan karena masyarakat itu butuh kesehatan. Iya. Kalau masyarakat itu lah sakit, indak punya BPJS, indak punya biaya, berarti masyarakat itu menan diri kesakitan. Iya. Akibat menan kesakitan itu rahasia Allah. Ya kan? Iya. Maka mah kalau masyarakat kau sehat, intinya kan masyarakat kalau lah sehat, jadi senang nyobawannya bisa lah. Ya. Kalau masyarakat kalau lah banse, tidak lo bisa dibantu. Kadang-kadang kan begitu banyak sana. Ini ambo di program program sosial dan ambo menitip anggaran di SUD Painan 50 juta untuk bagi masyarakat yang sakit yang butuh pengobatan, indah ada BPJS, indah ada biaya, ambo menganggarkan untuk masyarakat yang membutuhkan. Masya Allah. Jadi sana rupanya walaupun komisi beliau kalau pindah, sila pindah nak. Yeah. Dari komisi 3 ke komisi 2, tetapnya ke sosial lo ndak dang-dang di sana. Yeah. Jadi memang iya sana orang pilihan aku marang sosial di sana. Dan alhamdulillah ambo juga menganggarkan pemasangan listrik rumah tangga miskin di baru kini di Kenegarian Siguntur, termasuk Siguntur tua sebanyak 35 buah. Alhamdulillah 3 hari kemarin sudah selesai dipasang oleh Dinas Perkimtan. Patarang nanggari sana berang yo wak anggota dewan itu lagi bingung. Kok keberang ya sana cari anggota dewan yang modeko payang sana. Nah itu yang sana. Kayu mana sana yang mau benar-benar turun untuk masyarakat itu jarang teman-teman. Yang paling untuk dirinya dan untuk pribadinya, ya kan? Itu yang paling banyak. Kalau awak masih ada tangis di sana, perjuangan kita belum selesai. Masih ada tangis di sana, perjuangan kita belum selesai. Belum selesai. Iya. Kalau lah barakannya Bu Umar dulu kan mencapai naik haji tu Iya. Nangis orang di dapur lah. Nampaknya menangis cari ada batu-batu. Berarti biarlah dia nak jadi di haji kau. Iya mantap. Iya. Iya. Ini BPJS untuk Kenegarian KBKA. Kau KBKA, kau Siguntur. Ada Nanggalo. Ada Siguntur tua. Jadi sudah banyak dibagi ke masyarakat Nanggalo.
Sudah banyak dibagi. Ada Teratak. Teratak Sungai Lundang ada? Ada. Orang Teratak. Wah. Teratak Sungai Lundang tahap pertama sudah dibagi. Tahap pertama dah. Udah. Ini tahap kedua. Di KBKA tahap pertama sudah dibagi juga. Kalau mau deko ada sana. Ambo ya nak mang-mang aku deh. Baka baa dua ya masa nak buat. Kalau mau deko dua ya kita buat juga. Amin ya. Insyaallah ya. Kalau siap dua nak. Insyaallah. Insyaallah dua. Sekarang apa pesan sana untuk generasi muda? Kan generasi muda kini kau lebih deko je sana. Main game. Bang pesan sana. Agar generasi muda aku makin elok juga lah, jangan menghabiskan waktunya yang tidak bermanfaat lah gitu. Iya. Pesan saya sebagai wakil dari masyarakat untuk pemuda. Enggak, wak pemuda itu. Pemuda. Hindari berkeluyuran malam. Keluyuran malam betul sana. Paling banyak tu ni. Keluyuran malam. Karena saya lihat sekarang sampai subuh masih banyak pemuda yang berkeluyuran malam. Itu aja. Yang tak jalan ya. Iya. Yang kedua, masjid jalan. Masjid tolong diramaikan. Nama-namanya siapa? Mudah. Jangan ramaikan permainan game online. Iya. Mobile Legend katanya. Mobile Legend. Mobile Legend. Itu aja. Jadi kalau bisa kan awak tadi tampak ada yang minta proposal tadi untuk generasi muda tadi apa tu? Iya. Kodi ya. Proposal sepak takraw. Sepak takraw di Kota Panjang. Itu lama mati sana. Iya. Kini dah mulai muncul dia. Ini dimunculkan balik oleh saudara kita, Ketua DPRD Ermizen. Oh, dia kan bagian dia mana tu kan? Yeah. Kenal Buya Ermizen ko. Jadi di Bosaleng sana ya, di Tarusan ko ada ampe ampe yang pertama beliau dari faksi dari Demokrat. Buya Ermizen dari Pasipan. Mak Datuk Tan Kiamet dari Gerindra. Mak Yos Rizal dari Golkar. Ampe gitu. Jadi kalau di sana pengen tahu kondisi sebenarnya jadi anggota dewan ku memang sulit sana. Kadang-kadang seorang banyak pitih ya. Iya. Padahal pitihku lun jadi dia doh. Karena 6 bulan sesudah awak menjabat baru lo bisa awak menunjukkan bahan balik Iya. Awak tak anggota dewan tapi dapat informasi sana. Sana terakhir sana. Untuk kebudayaan ada nak sana kan tu? Kebudayaan, pendidikan ada nak? Tapi kalau kebudayaan sama pendidikan, kalau secara menganggarkan alun. Tapi kalau ada datang proposal secara organisasi, ada. Banyak Ada, tapi alhamdulillah wak bantu seketik-seketik seorang. Iya, kalau penuh tu taklah mungkin kan. Karena dalam situasi model kini, kalau situasi apa namanya tu dek COVID kau tak bisa kemang hari ini kau dah. Kalau kita ke janjian petang rupiah COVID masih jalannya ke kapi ya. Kecil COVID kau habis. Rupiah makin meningkat jadi itu. Pesan untuk masyarakat kita sana selaku anggota dewan. Pesan apa tu? Ya, pesan ke masyarakat kita masyarakat kita tentang persoalan COVID-19 kan dibuat gara COVID gini mah. Supaya ya, kalau kesehatan kan sana bagi. Ya, kalau saya selaku wakil dari rakyat dalam situasi sekarang jangan panik. Patuhi protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan dan jaga jarak. Itu pesan saya sebagai wakil rakyat. Sama-sama menjaga kesehatan. Iya. Jadi sana itu seputar pembahasan tentang anggota dewan kita Bung Robi Binur. Tapi bagaimana sana yo kita mencari beliau. Ambo jujur dari awal ambo tahu beliau ko duduk di Kadenita kita duduk cerita dak. Kadenita, masya Allah, dari Mang Batukang
Karena mintu mau nyampe belum pernah batukang lo, jadi pekerja, ya kan, mangkek semen sampai di cemehan orang, maaf sana, kan disampaikan sana, sampai di cemehan orang, nyolol nang kanai, nyolol ke mereka, alhamdulillah Allah tu sangat luar biasa. Jadi hati-hati, ketika awak berbuat sesuatu atau berkata sesuatu, pandangin dulu apa yang kau katakan. Karena apa? Setiap katamu itu akan menyakitkan dan engkau sendiri yang akan mendapatkannya. Maka perbaiki setiap pandangan kata-katamu. Cukuplah kata-kata yang positif engkau berikan, sehingga yang negatifnya bisa terhindar. Yang penting kita itu bekerja dengan ikhlas. Nah, bekerja ikhlas. Ya. Tidak manusia yang akan membalasi, Allah pasti membalas kebaikan kita. Dari terangkan sana, rupanya maaf kawan ni lu sana ustaz ada lebih payah lah ustaz pasal. Itu dah pakai salun sana orang pilih aku. Okey lah di sana, itu dulu bincang-bincang kita, dan insyaallah kita besok akan mencari kegiatan beliau dan nanti akan dihubungi oleh beliau. Kita akan turun bersama beliau ke lapangan untuk mencari apa-apa saja kerajo dan beliau kecil tadi. Kayak contoh wisata Tolado di Fijra terusan waktu itu ya. Rasa Siguntua Tua. Itu rencana ada dari pariwisata Bukit Tinggi, bagian dari kawan-kawan apa yang duta wisata Bukit Tinggi. Cuman karena Covid tak jadi kemari. InsyaAllah di sana tonton Covid kau selesai habis di tahun 2021 saya juga anggarkan pembangunan pagar SD 34 Guntur Tua. Oh, langsung? Ya, langsung. Karena saya menganggarkan pagar itu karena desakan dan permintaan ketua komite, karena ada persoalan sepadan tanah. Pemadannya ya, sepadan ya. Karena sekarang saya anggarkan untuk pembangunan pagar supaya tidak terjadi perselisihan. Perselisihan. Kalau untuk ikrar besok lah Mas Anak. InsyaAllah. Untuk ikrar lah, tanang lah. Tiba proposal kemari. Beliau bukan saja sebagai anggota dewan, tapi sebagai kawan di bagi Ambo ya. Bagi Ambo sebagai kawan dan juga bagi Dusana. Malahan kok cerita galak kami dari luar sampai ke dalam mereka ya nak. Lain sudah berubah lah. Tadi itulah kita doa saja lah sana supaya beliau sehat-sehat selalu. Amin. Semoga beliau bisa menjadi anggota dewan yang baik. Amin. Ya kan, dan bisa dicintai oleh masyarakat. Amin. Dan mampu membawa Kecamatan Kota Sebelah Terusan ke arah yang lebih baik dalam perekonomian, dalam pendidikan, dalam akhlak dan seluruhnya. Dan beliau pun faham dengan adat Yon sana. Bentuk saya mereka beliau sana. Cuman Ambo dan sayang-sayang sana. Biasa mau cari anggota dewan tu kan gak gagah sana. Apa faham kayak Ambo lah sana kan. Ambo kan gagah. Cik orang anggota dewan mau sana. Cuman kalau beliau ke Jombo sana, biasa-biasa je sana. Cik anggota dewan dalun sana. Kalau anggota dewan tunggu dulu mau pakai topi lo. Indah tau. Memang terkaiko saja atau memang Ambo seperti kau dari dulunya. Baik ketika Ambo sekolah baik Ambo seketika ke masyarakat Ambo model kau juga nya. Tak ada perbedaan Ambo dah. Tak ada lah Ambo pilih kawan dah. Tak ada. Oh, tak ada ni. Tak ada Ambo. Karena pangkek kau adalah pangkek masyarakat. Tak ada yang lain dah. Tanpa masyarakat awak itu akan berpangkek. Masyarakat lah yang mengantarkan awak ke gedung DPRD itu. Awak sombong lo. Apa yang akan kita sombongkan? Pangkek 5 tahun kau disombongkan. Pangkek perangkat masyarakat. Apa kau disombongkan? Jangan awak seketika butuh masyarakat kita datang. Oh, Pak baik, Ambo janji. Nanti diumbar janji. Itu tidak boleh. Berarti lah kita makan kajimu. Ambo seperti awal dari dulunya 10 tahun ke belakang. Seperti itu kan? Seperti itu juga kini. Betul. Ambo menjadi saksinya, betul. Sesuai. Tidak ada baru berubah. Setiap hari rumahku dikunjungi masyarakat Tarwih. Ya. Malam tadi saya ada lah ya. Malam sampai tadi banyak masyarakat yang mengunjungi, baik dari Siguntua Tua, Sungai Lundang, ada dari Tarata, ada dari Berlan, tadi ada dari Burung Belantai tadi. Tidak ada waktu istirahat untuk masyarakat. Iya.
Baca belum sakit dari mana? Tiba sipon tadi tiba masyarakat sehat ya. Nggak ada. Karena masyarakat butuh awak. Iya. Masyarakat butuh awak. Masyarakat tuh pasti awak mengadu. Ya Pak Karena awak ayah masyarakat, mama masyarakat, ibu masyarakat, orang tua masyarakat. Karena kita dibesarkan oleh masyarakat. Iya. Jadi kalau lagi gadang masyarakat, colo gadang lo masyarakat. Iya. Tapi iya betul kan? Kalau awak digadang masyarakat, gadang lo masyarakat. Iya. Tapi kalau ada kelo-keloan masyarakat persoalan sakit, tidak ada biaya. Ambo sakit kan? Berubah. Langsung masyarakat mengadu ke Ambo dan Ambo respon dan Ambo carikan jalan yang elok untuk masyarakat. Ya kalau iko dari dulu sana, hendaknya jadi anggota dewan doa dari dulu lah sampai mencari anggota kursi roda sampai ada orang kecelakaan bawa sampai berdarah aja. Dari dulu lah. Memang sifat sosial tu terlalu sana, tidak bisa dibuat-buat di sana. Kadang orang mau buat sifat sosial kan tidak ada dibuat-buat sana supaya dipandang orang. Memang sifat sosial itu datang sendiri murni. Karena murnikanlah pikiran anda, murnikan hati anda, maka anda akan dimurnikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuju kesuksesan selanjutnya. Baik di sana, apa lagi? Bukan Ambo buat indah. Karena tapanggi hati untuk masyarakat. Murni. Tapanggi hati untuk masyarakat. Kalau ada masyarakat tu yang sakit, yang tidak punya BPJS, tidak punya bayar, Ambo bantu masyarakat tu 5 juta dengan anggaran pokir yang Ambo anggarkan di rumah sakit. Oh, ini langsung di rumah sakit masih sana PKM ada nak? BKM tidak bisa. Berarti cuman rumah sakit RSUD Painan. Ya, Painan. Karena dana anggaran pokok-pokok pikiran Ambo sebagai wakil rakyat itu Ambo titip di RSUD. Berarti itu sanak saja atau yang lain ikut enggak? Cuman kalau dari awalnya cuman Ambonya. Ya, Ambo seorangnya. Kenapa? Berarti sana berpikirkan bahwa masyarakat kok Ambo bawa masyarakatmu sehat menginginan. Ya. Karena masyarakatmu sehat lu. Karena Ambo titip itu karena masyarakat itu butuh awak. Tidak terlepas awak kau dari masyarakat. Berarti awak tinggal menelepon rumah sakit saja ya. Kalau masyarakat tu sakit tidak punya biaya, tu Ambo langsung menelepon ibu adik namanya kasih keuangan di situ dan dengan syaratnya kakak sama surat keterangan miskin itu aja dan lain. Tergantung anggaran yang berapa yang kan Ambo anggia. Contohnya biaya operasi itu Ambo bantu 5 juta. Jadi mungkin kesadonnya dong kan? Enggak, karena Ambo bantu paling tinggi 5 juta. Karena masyarakat awak tuh banyak yang sakit. Enggak mungkin hanya seorang lah. Kalau enggak mungkin hanya seorang. Iya. Karena iko sakit, enggak mungkin lah kita lapian sana. Kalau bagi Ambo, kalau ada seandainya habis dana pokok-pokok pikiran Ambo tuh yang Ambo titip di RSUD, kalau selagi masyarakat Ambo sakit, Ambo tetap akan perjuangkan di rumah sakit itu. Sampai kapanpun walaupun nggak pindah komisi. Ya, tetap Ambo akan perjuangkan. Kenapa? Karena masyarakat butuh perawatan, butuh kesehatan. Ya betul. Kalau makan, orang makan sebenarnya. Ya, karena kan rumah sakit itu didirikan oleh pemerintah, gunanya kan untuk mengobat masyarakat. Iya. DPRD, anggota dewan harus berpikir bagaimana masyarakat yang tadi sakit makin sehat. Makin sehat. Itu yang Ambo lakukan selama aku baik Ambo sebagai wakil rakyat, baik Ambo sebagai. Tapi ya dulu waktu itu membuat pembeda-beda rumah. Dulu ada program. Karena dipotong deh COVID deh. Iya. Buat beda rumah dulu sama rombongan sama Saleha dulu. Iya ya. Saleha. Terus Ambo alun jadi anggota DPRD lah. Alun itu. Alun. Ambo alun lah. Ambo kiprah turun ke politik jadi tim ses tahun 2009 balik. Ya. Ambo turun ke politik dan di ilmu Saprilias yang beliau turun ke Ambo. Ambo belajar dengan beliau dan Ambo ikhlas untuk beliau dan alhamdulillah beliau duduk 2 periode di Provinsi Sumatera Barat.
Sampai kini. Tahun 2000 beliau mencalonkan diri ke DPR RI. Yang kini? Beliau kini tidak terpilih jadi anggota DPR RI karena tidak mencukupi kota. Tadi bagaimana juga beliau tetap berjuang seperti itu. Iya. Oke, kita doakan. Baik, di sana itu dulu perjalanan kita seputar pengenalan diri dan kinerja anggota dewan Bung Robi Binur. Nah, orang Piliang, hidup orang Piliang, semangat orang Piliang. Jangan lupa orang Piliang kok, pilihan yang disayangi masyarakat, orang awak. Jadi sana itu dulu, jangan lupa subscribe, like, komen TV Jera Terusan. Tapi ada pesan di sana. Jangan sekali-kali awak menyalahkan orang lain. Tapi lihatlah apa yang dia perbuat dan apa yang dia lakukan untuk engkau. Ketika engkau sudah tahu, maka engkau akan mendapatkan kenyamanan hidup dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Salam dari saya Ramon Arman. Semoga sukses. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali. Dan jangan lupa besok pagi kita akan tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.